kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Al-Fatihah. Beliau berkata di dalam kitab hikamnya hikmah ke-69, innama sesungguhnya ja'ala darul akhirah, Allah menciptakan, menjadikan kampung akhirat mahallan sebagai tempat li jazai untuk membalas ibadihi hamba-hambanya al-mukminin yang mukmin. Jadi Allah udah siapin nih di akhirat nih, nanti surga nih, amin. Kok kenapa nggak sekarang aja gitu? Kenapa ngasihnya entar? Gitu. Dijawab, li'anna hadhihi dar, karena kampung ini, dunia ini, bumi ini, la tasa'u, enggak cukup, mayuridu, akan apa-apa yang Allah inginkan. Ayo tiahum, untuk diberikan kepada mereka. Wali'annahu, dan karena dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala ajalla aqdarahum, Allah ingin mengagungkan posisi-posisi manusia yang mukmin itu, an ayyujazihim, sehingga tidak ingin membalas orang-orang mukmin itu fidarin, pada kampung la baqa alaha, yang enggak ada kekekalan. Jadi yang pertama karena dunia ini sempit, yang kedua dunia ini fana, itu ya. Jadi sempit, maka Allah nggak pengen ngasih reward, ngasih balasan yang sebenarnya itu di dunia, jangan. Karena apa? Nggak cukup. Misalkan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah itu ya, Allah ingin ngasih pahala dunia dan seisinya, lalu dikasihlah kepada Mas Bahrun. Mas Bahrun, ini adalah pahala kamu dunia dan seisinya, gitu ya. Lalu kata Mas Sa'ir, habis kita, gitu ya. Lah kita di mana? Satu bumi diisi milik Mas Bahrun semua, gitu ya. Satu bumi untuk Mas Bahrun aja udah gak cukup, Mas Sa'ir udah dapat, gitu kan. Nah kalau memberikan balasan di dunia, ya gak cukup bumi ini untuk menampung keinginan Allah, itu ya. Jadi yang pertama, dunia ini, bumi ini sempit untuk menampung reward yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kenapa Allah ngasih balasannya nanti? Karena di dunia ini sifatnya fana, dunia ini sifatnya nggak kekal, gitu kan. Maka di dalam kitab hikam ditanya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, mau dikasih rumah yang terbuat dari emas tapi cuma 10 tahun, lalu rumah dari tembok tapi 1 miliar tahun masih awet, kira-kira pengen mana tuh? Karena Allah udah nyiapin kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak ada nafsun, satu individu, nggak ada yang tahu siapa nafsun, satu individu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka. Ada surprise yang Allah sembunyikan, nggak ada satupun yang tahu surprise yang sudah Allah siapkan buat kita. Min qurrati a'yunin, dari berupa penyejuk mata, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Nah inilah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah udah siapin kita ini. Hikmah dari hikmah yang ke-69 ini adalah kita rugi kalau orientasinya dunia. Jangan kita korbankan segala sesuatu untuk dunia. Akhirat mah entar lah, nggak kelihatan itu juga. Yang penting di dunia harus sukses, gitu kan. Yang kita cari di dunia, sifatnya dunia, kita lihat tidak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Yang kedua, dibalik apa yang kita nikmati di dunia itu ada tanggung jawab. Nah itu ada tanggung jawab. Jadi setiap nikmat itu punya tanggung jawab. Nggak ada yang free, nggak ada. Tapi kalau di akhirat free, gitu.
Kalau di akhirat sempurna, nanti ibu-ibu nggak usah khawatir suaminya nanti dapat bidadari gitu kan, karena ibu-ibu itu nanti kalau di surga itu 40 kali lebih cantik daripada bidadari. Jadi nanti bidadari emang ada, tapi ya buat ya sekedar melayani, ngambilin apa gitu kan. Tapi yang lebih cantik adalah istri. Tuh, kalau masuk surga. Iya, jadi kalau masuk surga maka kalau bisa masuk surga jangan sendirian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik nikmat itu ada tanggung jawab. Kalau ini nikmat di dunia. Jadi dikasih rezeki banyak ya tanggung jawabnya besar. Dikasih jabatan tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Dapat punya istri, ya tanggung jawab. Yang nggak punya istri, nggak ada tanggung jawab terhadap istri gitu ya. Enak punya istri, pas dikasih istri tanggung jawab. Enak punya anak, pas dikasih anak tanggung jawab gitu. Semua harus bertanggung jawab. Nah kalau di akhirat itu seenaknya kita. Di dunia pokoknya apapun nikmat itu ada tanggung jawabnya. Belum ada harga yang dibayar. Lalu ada madharat. Makanan mana yang betul-betul sehat banget? Ada nggak yang sehat banget tuh? Jus gitu ya? Jus apa tuh kira-kira? Madu ya? Makannya madu terus, nggak kayak yang lain ya. Bangun tidur madu, nggak makan nasi enggak, air putih enggak, madu terus. Bisa sehat nggak? Nggak juga kali ya kalau madu terus ya. Jus belum tentu juga. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasi yang kelihatannya netral, tapi kalau banyak ya madharat juga. Buah apa, duren apalagi gitu kan. Kacang-kacangan makan asam uratnya kena gitu kan. Lalu daging-dagingan makan daging aja apa yang kena? Kolesterol kena ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tapi durennya di surga itu nggak ada madharatnya. Nggak usah duren, komernya nggak ada madharatnya. Tuh, sekomer-komernya tuh nggak ada madharatnya, itulah surga. Alhamdulillah. Nah itu ya. Nah kita bersyukurlah kepada Allah. Allah takdirkan kita sebagai orang Muslim. Lalu ada expirednya. Ya kesehatan ada expirednya. Ya sekarang istri cantik, suami ganteng, Mas Kulum gagah perkasa, gitu ya. Masya Allah. Tapi 30 tahun yang akan datang udah beda lagi, gitu. Lalu kenikmatan di dunia ini memang nikmat iya, gitu ya. Tapi di balik kenikmatan ada repotnya. Mobil lagi ya. Nah, mobil. Di balik mobil ada apa? Nyari supaya dapat mobil, supaya pengen mobil, kita perlu apa kira-kira? Duit, gitu ya. Oke, jadilah dapat beli mobil. Habis beli mobil, kita harus ngapain? Perawatan. Pakai biaya kan? Biaya apa lagi? Pajak, biaya apa lagi? Bensin, pakai biaya lagi, apa lagi? Kenikmatan dunia pasti ada kerepotan. Tapi di akhirat kita minta apa nggak usah ngeluarin duit, ting datang. Udah selesai, saya udah selesai nih, pengen mobil listriknya, ting udah hilang aja dah, hilang gitu kan? Ganti BYD, gitu kan? Itu ting, totonya ada, bisa tuh. Nah jadi itu surga begitu. Udah selesai ya udah. Nggak bikin sakit perut, nggak bikin perut kembung dan lain sebagainya. Nggak ada repot-repotnya. Saya mau cerita dulu ya bagaimana jangan sampai tertipu oleh dunia. Ada seorang pemuda, seorang rahib lah, di suatu daerah di sekitar Yaman itu ada raja. Raja punya penyihir. Zaman dulu raja itu didampingi penyihir, gitu kan? Penyihir yang sangat sakti itu. Selalu didampingi penyihir. Jadi kalau ada apa-apa penyihir turun tangannya. Nah, penyihir bilang sama raja, wahai raja, aku ini umurnya udah makin tua, kelihatannya perlu kaderisasi. Kalau begitu cari anak-anak muda yang kira-kira berpotensi, dia cerdas, dia berbakat ilmu sihir, coba dibikin sayembara. Akhirnya dibikin sayembara. Sayembara. Ayo siapa anak-anak pemuda yang berbakat sihir? Maka muncullah pemuda-pemuda. Coba kamu dikeluarin sihirnya, Wingardium Leviosa, gitu kan?
Lalu muncullah seorang anak muda, secara ringkas terpilihlah anak muda yang paling berbakat, ternyata Harry Potternya, katakanlah gitu ya. Nah, dididiklah gitu Harry Potter. Pas dididik sama si tukang sihir itu, Harry Potter berangkat dari rumah ke tukang sihir. Suatu saat di perjalanan ketemu gubuk, singgah sejenak di situ, ternyata ngobrolnya dengan rahib. Ini zaman belum ada Islam ya, masih Nasrani nih, rahib, pendeta-pendeta yang lurus gitu kan. Nah, lalu ngobrol sama rahib ini kok enak ya ngobrol sama rahib. Akhirnya terlambat dia ke tempat tukang sihir. Lalu besok lagi terlambat lagi. Dari mana kamu? Kok sekarang terlambat terus gitu ya, dipukul lah. Iya, saya apa gitu kan. Wah, dia cerita kepada rahibnya, rahib saya habis dipukul sama tukang sihir. Gini aja kata rahib, nanti kalau kamu ditanya oleh tukang sihir, penyihir, dari mana kamu? Saya agak lama di rumah ada urusan. Nanti kalau kamu di rumah ditanya, kamu dari mana? Bilang aja masih ada urusan di tukang sihir, gitu kan? Karena di rumahnya juga ditanya juga. Berangkat itu ke tempat rahib, pulang mampir lagi ngaji lagi di tempat rahib. Nah, ngaji hikam, wah, ngaji yang penuh hikmah, gitu kan? Nah, ngaji ilmu agama, gitu. Lalu akhirnya suatu saat dia kebingungan. Yang ini hebat ilmu kanuragannya, tapi yang ini kok penuh kedamaian ya, enak nih, hebat juga nih. Akhirnya suatu saat dia berada di sebuah desa, warga desa lagi ketakutan karena jalan yang tempat mereka lewati ternyata ada binatangnya sangat besar, mereka nggak bisa lewat. Gimana nih, wahai anak muda, Anda ini kan orang yang paling berbakat, Anda sihirnya jago, coba bagaimana nih mengatasi binatang ini? Akhirnya dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku, saat inilah aku ingin menguji mana yang lebih Engkau cintai, itu rahib apa penyihir? Mana yang benar, rahib apa penyihir? Ya Allah, jika rahib ini adalah yang Engkau lebih cintai, dialah yang benar, maka matikanlah itu binatang dengan batu kecil ini ya Allah. Gitu kan, dilemparlah, ditimpuk itu binatang, mati. Akhirnya makin terkenal tuh anak muda, wah ini luar biasa nih Harry Potter gitu kan. Wah, hebat banget. Nah, lalu akhirnya warga bisa lewat. Akhirnya dia makin yakin dengan rahib itu. Dan ketika itu menjadi viral lah anak muda itu. Lalu orang-orang minta sembuhin gitu kan. Ketika minta disembuhin, lalu sakit apa? Sakit ini campak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma ya syafi'il amrod, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, sembuh. Lalu apa ada lagi? Ada yang penyakit kulit, sembuh. Bahkan tunanetra sembuh itu sama dia. Lalu akhirnya ada bestinya raja, tukang teman ngopinya raja. Dia ternyata tunanetra, low vision, udah makin ini lagi, udah jalan udah susah gitu kan tunanetranya. Lalu dia ngumpulin harta, dia datang ke anak muda itu, tolong dong saya diobatin gitu kan. Kata si anak muda itu, saya gak bisa ngobatin, saya gak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin adalah Allah gitu kan. Bukannya raja kita ini Tuhan, bukan, dia manusia biasa, yang menyembuhkan itu Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Gimana? Deal or no deal? Deal. Akhirnya dia beriman kepada Allah, didoakan kepada Allah, sembuh bestinya raja. Lalu kembali ke kerajaan. Raja bingung, besti, kawan lama, kok tiba-tiba kamu bisa ngelihat gimana? Siapa yang nyembuhin kamu? Yang nyembuhin saya adalah Allah. Iya, itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kamu sembarangan, akulah Tuhanmu, gitu kan? Siapa yang bikin kamu begini? Itu si Harry Potter itu tuh, itu ya. Namanya saya agak lupa karena di dalam hadisnya gak disebutin nama, cuma Ghulam gitu. Meskipun versi lain itu disebutin nama, tetapi oke lah versi lain, tetapi di dalam hadis riwayat Muslimnya disebutkan hanya Ghulam. Jadi ini kisah hadis sahih dari hadis yang lain. Akhirnya si pemuda itulah gitu. Oh gitu, coba dipanggil. Pemuda, katanya yang menyembuhin dia kamu, tapi katanya yang menyembuhinnya adalah Allah. Dia udah beriman, kamu juga udah beriman. Iya, yang menyembuhin adalah Tuhanku dan Tuhanmu, gitu kan? Pemuda itu mulai mendakwahi sang raja. Akhirnya balik nggak ke agama yang lama, gitu kan? Agama Yaman, Yahudi, lalu kerajaan Yaman zaman dulu. Nggak mau, ternyata si
buta itu, bestinya, akhirnya digergaji oleh raja. Digergaji dari atas ke bawah, dibelah jadi dua. Bengis nih rajanya. Lalu kamu tahu dari mana? Kamu belajar dari mana? Bukankah aku suruh belajar ke penyihir? Iya, tapi aku juga belajar ke rahib. Rahib yang mana? Yang itu. Panggil rahib. Rahib, kamu mau nggak kembali ke agama kamu yang lama? Atau agama kamu yang sekarang? Saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gergaji, digergaji dia. Giliran anak muda, ini kadernya raja, masih diberi kesempatan. Mau nggak pindah? Enggak. Oke, pasukan, bawa ini anak muda ke puncak gunung, ikat dia sampai sana di jurang, tawarin. Kalau dia mau kembali ke agama lama, maka dia selamat. Tapi kalau dia masih ke agama yang sekarang, dia beriman kepada Allah, ceburin ke jurang, gitu ya. Akhirnya dibawa oleh pasukan sampai ke gunung. Lalu tanya, gimana? Mau kembali nggak ke agama yang lama? Enggak. Saya beriman kepada Allah. Lalu dia berdoa. Nah, ini doanya Bapak Ibu ya. Ini doa yang dibaca oleh anak muda tersebut, sekaligus doa yang dibaca oleh Nabi saat hijrah. Itu Nabi baca doa ini saat dikejar oleh Suroko. Dikejar dengan kuda, jangan lari kok, aku bunuh kau, itu ya. Rasul berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Tetapi doa ini dibaca Allahumma kfinihim karena banyak pasukan kerajaannya. Ya Allah, cukupkan aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu ya Allah, terserah caramu ya Allah. Ketika doa itu dibaca oleh anak muda itu, ini gunung itu terjadi gempa. Lalu gempa itu pasukan kerajaan pada jatuh semua, dia selamat. Pemuda tersebut datang ke kerajaan. Dia tenang aja datang ke kerajaan. Loh, kok kamu belum mati? Iya. Mana pasukanku? Itu pada kecebur, itu semua kecebur jurang semua tadi ada. Oh gitu. Kalau begitu pasukan kerajaan sekarang ikat dia dengan rantai yang berat, lalu bawa ke kapal laut. Kalau dia nggak mau bertaubat juga, nggak mau kembali ke agama yang lama, cemplungin ke laut. Baik, dibawa ke laut. Pas mau dicemplungin, mau nggak kembali? Dia berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari tindakan mereka, terserah caramu ya Allah. Lalu akhirnya terjadi badai di laut, kapal pecah, lalu mereka semua tenggelam, mati. Anak muda itu lepas dari rantainya, akhirnya nyampe. Kata warga, ini kalau sekali lagi tuh anak muda itu selamat ini, wah kayaknya kita goyang nih iman kita nih kepada raja kita nih gitu ya. Ternyata ujuk-ujuk lah benar lah selamat dia. Wah itu makin gempar tuh, makin viral. Lalu raja bingung gimana cara bunuh anak ini. Gini, kamu nggak akan bisa bunuh aku kecuali dengan caraku. Gimana caranya? Kamu ikat aku di sebuah pohon, lalu kamu ambil busur panahku dan kamu panahku dengan membaca Bismillah Robbil Ulam. Tapi dengan syarat kumpulin dulu orang banyak gitu. Kalau nggak begitu saya nggak mati, nggak bakal mati saya nih, gitu kan? Oke, kalau begitu kita kumpulin. Baik, kumpul semua. Kumpulah rakyat, saksikan. Pada saat ini yang kalian puja-puja bakal mati, gitu kan? Ambillah. Lalu disebutlah Bismillahi Robbil Ulam, dengan nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Menyatakan dengan lantang lah itu raja. Tadinya menurut satu riwayat ngomongnya pelan-pelan, biar nggak kedengeran orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Lo kok nggak mati juga, Tom? Kenapa nggak mati juga, Tom? Katanya mati, gitu. Lah ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya kenceng, gitu kan? Oh ya oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dipanah, mati lah gitu. Dengan satu panahan, nggak banyak begini ya. Ini kan gambar ChatGPT ini ya. Jadi kadang-kadang susah diatur ya ChatGPT ini ya. Karena nggak apa-apa dah, yang penting kita jelasin aja ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia pegang pelipisnya, kena luka, mati lah dia. Tapi dengan begitu, orang-orang yang puluhan ribu, menurut satu riwayat 20.000 orang Yaman saat itu, akhirnya mereka amanna bi Rabbil Ulam, kami beriman kepada Tuhannya itu ulam itu, pemuda itu. Akhirnya wahai raja, tuh bener kan yang kita khawatirkan, kalau ini dilakukan sesuai keinginan pemuda tersebut, ini bakal banyak yang masuk, banyak ini nih kafir dari kita nih.
Tuh kan udah pada mulai itu kan, mereka berganti agamanya. Akhirnya kalau begitu umumkan, siapa yang nggak mau balik ke agama lamanya, cemplungin ke parit, gitu kan? Dibikinlah parit yang besar, dibakar di situ, ada bahan bakarnya juga dan lain sebagainya. Ayo, akhirnya ternyata orang-orang pada nggak mau kafir, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicemplungin, ayo, pada jatuh semua sampai ribuan di situ. Lalu ada ibu-ibu ketika mau ini kan beriman kepada Allah, apa aja Allah, lalu ibu itu melangkah. Pas melangkah mendekati parit, makin panas, ibu itu melihat anaknya, ya Allah, ini anakku baru beberapa bulan. Akhirnya dia mulai mundur lagi tuh ibu itu. Mundur beberapa langkah, dia ragu, oke lah saya beriman, tapi anakku kasihan. Inilah seorang ibu ya, luar biasa, sama anaknya tuh, nggak apa-apa dah saya mati, tapi anak saya tuh, itulah ibu. Bapak-bapak ya, maka kita hati-hatilah sama istri kita, jangan sia-siakan. Mereka siap mengorbankan nyawa tuh, itu naluri ibu gitu tuh. Nah, ibu gitu ya. Nah akhirnya ketika dia mundur beberapa langkah, anaknya bicara. Apa kata anaknya? Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaka alal haq, sesungguhnya kamu berada dalam kebenaran. Nah itu ya, bayi bisa bicara itu. Dan ini ada 3 bayi di dalam Islam yang bisa bicara, yaitu Nabi Isa, bayi di zaman Juraij, dan bayi Ashabul Ukhdud. Ini ya, ini Ukhdud ini parit, ini Ashabul Ukhdud. Nah inilah bayi yang bisa bicara, diabadikan di dalam hadis. Nah inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ingin saya sampaikan adalah, jangankan hidup yang gak enak, jangankan rezeki dikit. Ini ibu-ibu ini, dia berani mengorbankan segala sesuatunya, berani sangat menderita, dibakar, yang penting masuk surga. Oh, sabar dia. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan disaksikan. Ini banyak tafsirnya. Salah satunya waktu pada orang-orang dibakar itu ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Itu ya. Qutila ashabul ukhdud, binasalah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Rajanya Dzunnuwas namanya rajanya ya. Rahibnya namanya Abdullah bin Samir itu ya. Nah, itu qutila ashabul ukhdud, celaka tuh orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka hanya duduk-duduk di sekitar itu parit itu, nonton orang dibakar. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Tuh ya, cuma nonton doang. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, keputus nih. Jadi mereka menyiksa hanya karena orang-orang itu nggak punya salah apa-apa, cuma karena beriman kepada Allah mereka siksa. Tuh ya Allah, itu ya. Lalu alladzi lahu mulkus samawati wal ard, beriman kepada yang memiliki langit dan bumi, memiliki kerajaan langit dan bumi. Oke, sekarang rajanya dia, tapi nanti pemilik kerajaan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, kita lanjutin 2 ayat lagi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Kalau serang begini nih berarti waktunya udah habis ya Mas Baru ya. Perlu disemangatkan ini. Semangat. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, fitnah itu cobaan.
Fitnah itu siksaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, masih ada kesempatan untuk bertaubat itu, yang membakar itu. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Mereka dapat azab siksaan di surga, di neraka, dan mereka dapat siksaan juga yang membakar, bisa jadi di alam kubur. Sementara orang mukmin, innalladzina amanu, yang dicemplungin, yang diceburin ke parit api tadi, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, bagi mereka sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itu baru keberuntungan yang besar, itu baru kemenangan. Kelihatannya kalah, tapi padahal dapat kemenangan yang besar. Nah itu ya. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ingin sampaikan. Ibu itu bersabar. Sikap di dunia bagaimana? Kita sikapnya sabar gitu. Kalau kurang-kurang dikit di dunia, jangan tertipu gitu kan. Sikapnya jangan mudah tertipu gara-gara pengen rezeki lebih banyak, tetapi kita menghalalkan segala cara. Ya Allah, sayang banget. Toh ketika dia menghalalkan segala cara, korupsi dan lain sebagainya, dia makan makanannya madorot gitu kan. Sebentar dapat yang cantik-cantik, besok nggak cantik lagi gitu kan. Dan banyak resiko gitu. Aduh, nggak enak, apalagi fana. Mendingan tahan dulu sebentar, tetaplah jadi orang jujur. Ntar juga kamu dapat yang luar biasa nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jangankan nggak dapat rezeki, itu ibu-ibu siap terjun ke api, yang penting nanti di akhirat dia masuk surga. Alhamdulillah, itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul kabir, itu baru kemenangan besar. Tuh itu ya. Jadi jangan sampai tertipu gara-gara dunia dikit lalu kita makan subhat, makan yang haram. Jangan, kita sabarin aja gitu kan. Sabar terhadap maksiat dan lain-lain. Lalu kita ridho kepada Allah. Jangan gara-gara kita beda dengan yang dapatnya gede, kenapa saya kecil? Enggak ridho, ya Allah, jangan. Kita ridho aja kepada Allah. Roja, kita berharap. Kenapa kita sabar? Karena kita berharap nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kita bersyukur kepada Allah karena apa? Allah udah nyiapin surprise buat kita. Kita ekspektasi kayak begini, ternyata hasilnya jauh di atas ekspektasi kita. Kita ekspektasi bidadari begini, ternyata jauh di atas itu. Kita ekspektasi istananya begini, ternyata jauh di atas itu. Tuh. Jadi kita bersyukur, belum apa-apa kita udah bersyukur. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau sudah siapkan untuk orang-orang mukmin surga. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang mukmin. Amin. Nah, itu ya. Belum apa-apa kita udah bersyukur dulu kepada Allah. Kita udah husnudzon dulu kepada Allah. Itu ya. Nah, itu. Jadi sikap kita di dunia, iya kita makhluk dunia, kita bekerja di dunia, kita bekerja sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupa dunia ini cuma sebentar, gitu kan? Jangan sampai tertipu oleh dunia. Lalu berikutnya adalah kita berzuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu apa? Zuhud itu memandang dunia insignifikan, enggak signifikan. Dunia itu ujian, bukan penilaian. Jadi kalau orang jabatannya tinggi di dunia, itu ujian, bukan penilaian. Dia tinggi, dia mulia, belum tentu mulia. Kaya, belum tentu mulia. Itu bukan penilaian, itu ujian semuanya. Nah itu ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka hikmah tadi ini mengajak kita untuk semakin roja, semakin berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, Allah telah menyiapkan surprise yang luar biasa buat kita. Buat siapa? Bagi orang-orang yang zuhud, orang yang tidak tertipu oleh dunia. Diajak dugem nggak mau, diajak maksiat nggak mau, diajak korupsi nggak mau, gitu kan? Diajak fraud nggak mau, nggak apa-apa, sabar aja. Di dunia cuma sebentar, ntar di akhirat Allah sudah nyiapkan surprise buat orang-orang yang sabar.
untuk orang-orang yang tidak tertipu, untuk orang-orang yang ridho. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu